Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berdua dengan teman saya ingin mengerjakan tugas podcast. Perkenalkan, nama saya Zikbal Akila Maulana. NIM saya 93 2022 017. Perkenalkan, nama saya Brandy Grace Sinaga. NIM saya 93 2022 018. Oke, di sini kita akan membahas tentang hak cipta dulu ya. Cipta. Jadi gini Bang, saya mau mempertanyakan atau bertukar pikiran tentang apa sih definisinya hak cipta ini dalam menurut pandangannya Abang gitu. Kalau dari saya sendiri ya, Ya. hak cipta itu adalah sebuah hak eksklusif atau hak khusus dari pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan dari prinsip-prinsip deklaratif setelah sebuah ciptaannya itu terwujud gitu. Jadi kalau menurut saya itu gitu. Jadi Hak kalau khusus dari sang pencipta. ada orang lain untuk mencuri hak cipta kita gitu, bisa dilaporkan nggak? Oh bisa bang. Kalau mencuri hak cipta gitu ya. Iya. Misalnya ngambil contoh film gitu. Iya. Film bajakan dan ada ciptanya itu bisa. Tanpa Ada undang-undangnya tersendiri itu kalau tentang pencurian hak cipta itu. hak cipta itu dilindungi hukum negara. Iya, ada hukum tertulisnya. Oh, jadi kalau kan sudah selesai hak cipta, jadi selanjutnya itu kalau hak paten itu gimana itu? Hak paten. Kalau menurut saya sendiri paten diambil dari kata paten itu kan hak eksklusif dari inventor ya. Inventor atau invensi di bidang teknologi. Iya. Untuk selama waktu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan dari pihak lain untuk menginvensi dirinya. Ya, dalam teknologi itu untuk memajukan contoh suatu industri, perusahaan. Ya, betul. Jadi kalau sudah hak paten itu baru, kalau kan di industri kan belum ciptakan barang kan ada mereknya gitu. Pasti. Suatu barang Pasti kan ada mereknya. Jadi pengertian merek ini dalam suatu barang itu gimana sih? Kalau pengertian merek atau brand ya. Iya. Nah, kalau merek itu sebagai wajah lah dari barang yang kita buat itu. Sebagai identitas gitu ya? Ya, sebagai identitas dari barang yang kita buat itu. Jadi mempunyai ciri khas tersendiri lah bagi sebuah pencipta. Itu identitasnya contohnya berupa apa itu? Berupa nama kah, angka kah, huruf kah? Ya, kita ambil contoh dari apa ya? Ini ya, enggak jauh-jauh dari minuman ini ya. Oh ya. Nah, ini minuman ini kan ada ciri khasnya tersendiri nih, Rio gitu. Nah, ini bang, maksud dari ciri khasnya tersendiri itu. Dia mempunyai Dari kalau ini kan kita dari kemasan kan. Nah, gini bang. Gitu ya. Sebagai identitas lah inti apanya? Yang membedakan dari produk-produk lain. Oh. Jadi selanjutnya kan sudah kita bahas tentang definisinya hak cipta, hak paten, hak merek. Ya. Ya, dari ketiga itu kan ada perbedaannya. Jadi perbedaannya hak cipta, hak paten, hak merek itu gimana? Nah, apa perbedaannya? Ini menurut pendapat saya sendiri nih. Iya. Kalau suatu perbedaan yang paling mendasar ya antara hak cipta, hak paten, dan hak merek itu adalah sebuah tujuan. Tujuan dari hak cipta kan untuk menentukan siapa yang berhak mendapat keuntungan dari ciptaannya. Nah, hal ini pasti dilakukan oleh sebuah pencipta untuk melindungi sebuah produknya itu tersebut. Jadi kalau untuk melindungi hak produknya tersebut. Iya, melindungi produknya itu. Kan
agar apa? Melindungi produknya tersebut agar tidak diperjualbelikan secara bebas. Oh, jadi tidak ada orang bisa sewenang ngambil hak cipta orang gitu. Betul. Jadi kalau uh, hak paten itu tujuannya gimana? Nah, kalau dari hak paten sendiri tidak jauh-jauh dari definisinya tadi kan. Hak Ya. paten kan diberikan kepada seseorang atau sekumpulan sebuah inventor atau sebuah pemberi dana, tujuannya itu untuk menjaga hasil invensi agar tidak diproduksi atau dijual oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Oh, berarti kalau hak cipta untuk melindungi, kalau hak paten sekelompok atau seseorang memberi Invensi atau invensi. bantuan dana. Kan udah selesai dua itu, berarti kalau merek itu Nah, kalau hak merek ini sendiri, ya itu tujuan utama dari hak merek ini kan untuk menghindari adanya, peniruan ya. ya betul, peniruan dari sebuah produk. Seperti tadi kan yang saya tunjukkan itu. Iya. Nah, itu kan untuk sebuah ciri khas lah dari sebuah brand atau sebuah produk agar tidak ditiru oleh orang lain. Berarti tujuannya untuk menghindari pihak lain untuk menjual atau jasa dari kesamaan merek ya. Ya, betul. Oh, jadi gitulah. Kita membahas tentang siapa yang berhak dalam haki. Yang kita sudah bahas itu kan tentang Perbedaan. yang tiga pokok tadi itu, yang hak cipta, hak hak paten, hak dan merek. Ya, yang ketiga itu kan tergolong terkait dengan haki. Jadi siapa yang berhak dalam haki itu? Nah, kalau ditanya siapa yang berhak dalam haki itu, ya itu ada Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal itu yang memegang kuasa atas kekayaan intelektual, hak paten, hak merek, baru hak cipta tadi. Nah, Direktur Jenderal ini sebagaimana diharapkan oleh masyarakat untuk sebagai apa ya, sebagai guru atau sebagai yang dicontoh lah. Sebagai yang contoh. Jadi yang berhak itu Contoh oleh di dunia industri, di dunia perdagangan maupun dari institusi yang lain. bukannya yang berhak dalam hak cipta itu utamanya adalah yang Siapa? pencipta. Nah, ini kan membahas podcast kita kan ini ya saling bertukar pikiran kan. Ya, kalau dari pendapat saya seperti itu. Mungkin kalau dari pendapat Abang ada pendapat lain, Ya, keluarkan aja, Bang. yang berhak dalam hak itu ya salah satunya itu yang punya perusahaan lah, punya perusahaan. Jadi semua yang punya perusahaan bisa berhak dalam hak cipta, hak paten, hak merek. Jadi untuk orang itu yang utamanya yang di atasnya itu kita kan mendaftar ke Departemen Haki. Jadi Departemen Haki melindungi kita yang kita buat suatu yang kita produksi gitu. Jadi menurut Abang itu yang memegang kuasa penuh itu dari petinggi Departemen Haki. Departemen Haki. Iya. Oke. Tadi kan Abang ada bilang itu apa? Kalau yang harusnya memegang kuasa itu dari sang penciptanya, pencipta sebuah produk itu. Iya. Nah, itu pikiran Abang tercetus seperti itu langsung terpikir sendiri atau ada landasan pikiran dari lain gitu? Dari pikiran sendiri sih kan. Dari pikiran tentang sendiri. Hak cipta, hak paten. Ya kan? Itu kan hak kita, hak karya, inilah hak cipta, kita menciptakan karya kan. Nah, jadi itu hak kita dalam apapun yang terjadi di situ. Jadi kalau ada orang lain merebut hak cipta kita kan hak cipta ini kan dilindungi hukum negara. Ada Salah hukum satunya tertulisnya. Departemen Haki. Jadi kita bisa melaporkan.
Oke, kalau dari saya sendiri ya itu kan Direktorat Jenderal itu sebagai apa ya? Sebagai petingginya lah yang mengatur hukum-hukum tertulis tersebut. Nah, jadi hukum-hukum tertulis itu kan dibuat oleh Direktorat Jenderal. Nah, yang menjalankan atau mengikuti sebuah hukum-hukum tertulis tersebut dari si sang pencipta tersebut. Kalau dari saya, Ya. kalau dari abang kan bilang penciptanya kan yang punya mau punya kuasa. Kekuasaan di dalam karyanya. Iya, ya sebenarnya sih nggak ada masalah. Iya. Ini kan menurut pendapat pribadi kita masing-masing ini. Nah, jadi hak cipta, hak merek, hak paten. Ketiga itu eh, di apa ya? Di disatukan dalam sebuah hukum tertulis yang dibuat oleh Haki. Jadi dalam kita membahas siapa yang berhak dalam haki itu, jadi kita kan di dalam industri itu ada dipakai dalam peranti lunak. Nah, jadi apa sih kegunaannya peranti lunak ini? Piranti lunak software ya. Ya. Software itu sebagai mungkin sebagai penunjang dalam produk mungkin, karena pencipta kan menciptakan sebuah barang pasti memerlukan sebuah teknologi kan. Teknologi ya. Nah, teknologi itu memerlukan ada dua, namanya piranti lunak dan piranti keras atau hardware dan software yang biasa kita dengar. Nah, kalau dari saya itu sebagai penunjang sih, sebagai pembantu lah. Karakteristiknya peranti lunak ini apa sih yang menonjol gitu? Nah, kalau karakteristik piranti lunak itu apa ya? Mungkin bisa disesuaikan dengan sang pencipta tersebut. Jadi piranti ini bisa diatur sesuka pencipta ini. Kalau dari hardware itu sudah terprogram harus ngikuti sebuah informasi yang dibuat oleh hardware tersebut. Oh, jadi dalam sebuah industri itu peranti lunak ini dipakai Ya, difungsikan dalam mengelola suatu industri, sebuah produk sebuah produk itu. sebagai penunjang. Jadi yang terakhir ini, siapa yang bagaimana siapa yang berhak siapa ini bagaimana caranya untuk mendaftar hak itu? Kalau untuk mendaftar haki itu bisa lewat online. Itu ada webnya sudah disediakan. Di situ kita bisa Daftar online ya? ya seperti itu ada BLT kan bisa daftar online itu kan. Jadi kalau kita mendaftar haki dalam caranya online itu syarat-syaratnya susah kah? Syarat-syaratnya ya kurang lebih aja dengan daftar offline, cuma kita melakukannya seperti dokumentasinya kita foto lalu kita masukkan filenya itu Syarat-syarat gitu tersebut ya? di dalam web tersebut. Kalau kita foto perusahaan kita gitu, foto usaha kita gitu. Ya, itu kan memerlukan beberapa surat-surat kayak hak guna bangunan, baru KTP kita, baru pajak. Itu kan apa ya, surat-surat dasarnya itu yang wajib ada itu untuk Jadi, mendaftar haki. kalau kita mendaftarkan langsung ke kantornya gitu, Nah, kalau untuk mendaftarkan ke kantornya itu ya itu lebih cepat diterima, apakah diterima dari kita pergi ke kantornya atau daftar online? sebenarnya kurang lebih aja, cuma kalau kita daftar ke kantornya kan, kantor haki kan
itu punya apa ya, punya waktu khusus lah bang untuk pendaftarannya itu. Jadi misalnya kita daftar pagi, nah kita sudah isi formulir, sudah kita kasih surat-surat itu kan ada perlu ngantri lagi, Iya. perlu nunggu lagi. Jadi kalau menurut saya lebih efisiennya ya daftar online itu, karena kita nggak perlu jauh-jauh ke sana. Habis itu untuk surat-surat kan bisa kita foto juga kan. Tapi kalau tahap berarti kita cara mendaftarkan haki, tahap-tahapnya kita perlu identitas dulu. Ya, Nanti identitas, kita kasih surat hak bangunan, ya bangunan baru baru. kita dokumentasi tentang dokumentasi foto perusahaan kita Iya. atau usaha kita. Nah, itu kalau untuk sebuah industri kan. Iya. Ada lagi untuk misalnya kita punya brand nih, punya merek. Iya. Nah, itu beda lagi, Bang. Bedanya gimana? Jadi kalau kita punya merek gitu kan, Iya. yang dikasih lihat itu bukan ya surat tak guna bangunan, bukan pajak gitu. Jadi hasil dokumentasi kita dalam membuat sebuah produk itu, Iya. apakah Pak, jadi hasil kita dalam mendokumentasikan produk itu apakah benar kalau kita itu yang betul-betul membuat produk ini. Nah, di Itu kan ada surat keterangan itu. surat keterangan apa itu? Kita membuat karya itu. Jadi Gimana? kan kita kalau membuat karya itu biar nggak dirampas orang kan kita harus membuat surat hak kita itu, atau kita surat keterangan lah kita mempunyai karya itu. Sudah ada surat Identitas keterangannya. identitasnya. Jadi kita itu sudah ada surat keterangan kita dalam hak ini, baru kita kasih ke apa namanya, ke kantor departemen hak itu. Berarti kalau untuk apa? Untuk pendaftaran kaki di apa tadi? Siapa Hak apa? bagaimana bagaimana cara mendaftar haki Di hak apa lagi, lupa aku. hak kekayaan intelektual itu. Ya, kan tadi ada 3 kan, hak cipta, hak merek. Hak merek. Nah, untuk mendaftarkan hak merek di Aki itu berarti sudah ada surat keterangannya itu. Sudah Iya. ada surat keterangan produk yang kita buat. Merek apa yang kita buat ya. Itu buatnya di mana itu? Disetujui oleh siapa? Pertama nggak ada setuju sih, kita sendiri yang buat. Jadi kita biar aman, nama merek kita ini biar tetap aman, ya kita melaporkan gitu. Oh, jadi itu dari kita sendiri ya buat surat. Iyalah, Oke. tidak harus ada melaporkan, tapi nggak Nah, boleh, itu kan nggak kita boleh buat meniru. Itu kan kita buat sendiri nih, Bang. Nah, itu kan pasti dari Departemen Haki itu pasti nanti akan menanyakan Iya. keaslian suratnya itu. Nah, itu tanggapan dari Abang bagaimana itu kalau ditanya seperti itu? Tanggapan Tentang misalnya dipertanyakan tentang keaslian surat keterangan itu. Kan soalnya kita buat surat keterangan itu dengan apa? Dengan kita sendiri kan? Iya. Diri kita sendiri yang buat kan? kita membawa, tahu gini lah, kita foto karya kita ini. Jadi udah kita buat apanya kan, mereknya. Iya. Jadi kita laporkan. Jadi pengurusnya Haki akan mengecek apakah ada kesamaan merek dengan barang-barang orang lain gitu. Oke, berarti cara menanggapinya dengan memberikan hasil dokumentasi saat kita membuat sebuah produk itu. Iya. Itulah menurutku tahap-tahap untuk mendaftarkan Haki. Kalau menurut saya. Oke, itu hak merek. Lanjut lagi nih, Bang. Hak cipta. Itu kan udah tergolong 3 itu.
Belum lah bang, Itu itu kan terkait itu. belum, Dan hak itu kayak- itu kan terkait, hak itu kan apa namanya, hak itu kan tergolong dengan hak paten, hak cipta, hak paten, hak merek. Berarti udah tergolong 3 itu. Iya. Jadi di sini haki, baru di sini ya hak cipta, hak paten, hak merek. Udah tergolong itu. Intinya itu hak itu. Jadi hak itu dilindungi hukum negara supaya tidak ada permasalahan dalam industri atau pembuatan karya. Jadi kita sudah membahas tentang apa ini hak ini, definisinya. Saya ada mau nanya lagi nih bang. Nanya apa? Ini kan kita bahasannya tentang pencipta, ciptaan. Saya mau nanya nih bang, perbedaan antara pencipta sama ciptaan. Yang Kalau dari- pencipta itu adalah orang. Hah, Ciptaan itu adalah barang tersebut. Kalau menurut saya. Gimana? Kan iya. masuk. Oh ya. Kan pencipta itu manusia. Yang diciptakan itu karya. Kalau dari saya sendiri, perbedaan yang paling jelas antara pencipta dan ciptaan atau pemegang hak cipta adalah dari cara mengenal hak yang dimilikinya. Setelah itu pencipta memiliki hak moral dan juga hak ekonomi sekaligus sebagai pedoman untuk pemegang hak cipta tersebut. Jadi kalau perbedaannya pencipta sama ciptaan itu gitu menurut Abang? Iya, dari segi mengenai hak yang dimilikinya. Jadi gini, sebelum perbedaannya pencipta atau ciptaan itu, jadi saya menanya apa sih pengertiannya pencipta itu menurut Abang? Pencipta itu adalah sebuah orang, bukan sebuah orang. Ya, ialah sebuah orang yang menciptakan Sebuah orang, manusia sebuah manusia yang menciptakan sebuah barang untuk diproduksi. atau karya gitu. Nah, Jadi kalau ciptaan itu ya seperti tadi. gimana? Ciptaan itu adalah hak yang dimiliki sang pencipta dalam membuat sebuah barang yang mencakup teknologi. Ya udahlah, kita udah panjang lebar kali ini Ya. ngomong-ngomongnya nih. Ya, Menjorok. kita Oke, sekian podcast dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang tidak mudah atau kata yang tidak dimengerti. ya. Ini Oke, cuma sebatas semampu pikiran ya, kami ini aja. hanya sepengetahuan dari Sepengetahuan. kami. Ya, terima kasih Sekian dari kami. kami ucapkan. Terima kasih. Oke, dah. Udah, oke. Oke.